Kamu yang nonton video ini mungkin saja ada di dalam situasi akan meng-invite atau kamu yang akan di-invite oleh seseorang yang ada di Australia. Kemudian kamu bingung gimana ya bikin invitation letternya. Nah, di video ini saya akan menerangkan format atau teknik yang tepat untuk bikin invitation letter untuk mengundang seseorang yang akan kamu undang ke Australia, atau begitu juga kalau kamu adalah main applicant gitu ya. Jadi teman-teman bisa nonton videonya sampai habis sehingga teman-teman dapat informasinya nggak setengah-setengah. Invitation letter adalah surat undangan ya dari orang yang sudah tinggal di Australia sebagai vouch atau sebagai support atas aplikasi visa kamu. Misalnya kamu akan apply visa turis dan kemudian kamu ada pacar gitu ya atau pasangan di Australia, sehingga itu bisa menguatkan aplikasi visa kamu kalau kamu ke sana itu tujuannya akan bertemu dengan pasangan atau bertemu dengan suami atau istri atau ibu atau ayah gitu ya. Jadi biasanya invitation letter itu digunakan atau diberikan ke family, immediate family atau pasangan itu tadi gitu ya, karena ada kaitannya dengan family juga gitu ya. Jadi teman-teman yang akan masuk ke Australia itu bisa disupport gitu dari bukti dari surat tersebut gitu. Oke, kita mulai aja dari format yang paling atas. Let's say saya akan invite orang tua saya untuk datang ke Australia mengunjungi saya. Yaitu saya tulis yang paling atas yaitu nama lengkap saya atau full name yang berdasarkan paspor yang legal gitu ya. Lalu di bawahnya ada address yang mencakup misalnya saya tinggal di apartemen atau di rumah, yaitu nomornya gitu ya berapa. Dan kemudian di bawahnya yaitu kotanya di mana, lalu state-nya atau negara bagian, lalu tinggal di Australia ya. Kemudian contact number yang bisa dihubungi ya seperti nomor telepon, nomor HP gitu ya. Lalu juga email address yang bisa dihubungi. Lalu di bawahnya ada tanggal ya, tanggal di mana surat itu dibuat gitu ya, kapan surat itu dibuat. Kita lanjut ya format di bawahnya, yaitu to whom it may concern. Dan kemudian kamu lanjut lagi dengan subject atau tujuan ya, kenapa surat ini dibuat, yaitu invitation letter for parents full names to visit Australia. Jadi untuk menyatakan kalau ini adalah surat undangan loh gitu untuk parent saya datang ke Australia gitu. Nah, kemudian di bawahnya Dear Sir atau Madam. Karena kamu nggak tahu siapa yang akan menerima surat tersebut, kamu tidak tahu namanya, kamu tidak tahu apakah dia gendernya laki-laki atau perempuan ya, immigration officer yang akan menerima surat itu gitu ya. Jadi kamu mengaddress mereka dengan Dear Sir or Madam gitu ya. Lalu kamu tulis kata-katanya dengan kata-kata kamu sendiri atau kamu bisa melihat contoh dari sini ya. Langsung kamu bilang, I'm writing to formally invite my parents. Saya menulis surat ini untuk mengundang orang tua saya. Nah, koma, kemudian kamu kasih tahu dong gitu siapa nama orang tua kamu. Misalnya kamu mau mengundang salah satu dari mereka atau kamu mau mengundang keduanya. Let's say kamu mulai dari ayah dulu. Father's full name itu yang berdasarkan dari paspor ya, nama yang ada di paspor. Kemudian kapan DOB-nya, yaitu kapan lahirnya, tempat tanggal lahir gitu. Kemudian nomor paspor gitu. Lalu kalau kamu mau meng-invite ibu kamu juga, kamu mengulangi dengan proses yang sama, yaitu sebut namanya yang sesuai dengan paspor, DOB, lalu juga nomor paspornya, gitu. Nah, setelah itu kamu kasih koma gitu ya, to visit me in Australia, karena mereka ngapain ke Australia, yaitu ingin bertemu dengan kamu. Nah, kamu juga sebut dengan spesifik kapan mereka datang dan kapan mereka akan pulang. Let's say mereka akan mengunjungi kamu 2 minggu gitu ya. Jadi start date-nya tanggal segini dan kemudian end date-nya itu kapan gitu.
The purpose of their visit is to spend time with family and explore the beautiful sights of Australia. Kamu bisa macam-macam gitu ya. Yang namanya orang visit kamu itu tujuannya bisa berbeda-beda. Let's say mereka mengunjungi kamu itu tujuannya untuk menghabiskan waktu sebagai keluarga. Let's say orang tua saya datang ketemu saya ya karena saya pengen invite mereka lah, saya pengen ajak mereka gitu ke Australia, saya pengen kasih lihat Australia itu seperti apa sih gitu. Saya mau ajak jalan-jalan gitu misalnya atau dan lain sebagainya. Jadi kamu kasih tahu reason kamu gitu ya, kenapa kamu mengundang mereka. Kita lanjut ya di paragraf yang ada di bawahnya, yaitu mengenai siapa diri kamu ya dan apa status kamu di Australia. Nah, di sini saya akan mulai dari I'm currently residing in Australia as a permanent resident, atau misalnya ya siapa kamu gitu. Kamu pemegang visa 482 atau WHV atau student visa, bebas gitu ya. Jadi kamu bisa tulis status visa kamu di Australia itu apa. Kemudian kamu bilang kamu tinggal di alamat ini gitu. Jadi saya adalah seorang PR yang tinggal di alamat ini. Lalu titik gitu ya. Nah, kemudian kamu meyakinkan imigrasi Australia dengan mengatakan during their stay, selama dia tinggal atau mereka tinggal di Australia, my parents will reside with me at this address. Orang tua saya akan saya tanggung tinggalnya di alamat ini bersama saya. I will cover all their living expenses. Saya akan mengcover semua biaya mereka dari akomodasi, makanan, transportasi, dan juga biaya-biaya lainnya ketika mereka ada di Australia. Jadi di paragraf ini kamu mengkhususkan siapa kamu, di mana kamu tinggal, dan kamu adalah penjamin dari orang yang kamu invite. Kemudian kita lanjut ya di paragraf yang ada di bawahnya, yaitu mengenai dokumen yang akan kamu attach sebagai sponsor atau sebagai si orang yang menginvite mereka. Let's say to support their visa application, untuk mensupport visa aplikasinya mereka, saya menyediakan dokumen berikut ini. Yang pertama, copy of my passport ya. Jadi ada paspor, ada visa, ada bukti bahwa saya ini adalah PR, bukti bahwa saya adalah pemegang visa ini dan itu gitu ya, dan juga paspor. Kemudian yang kedua yaitu bukti dari capacity finansial saya, let's say dari bank statements ya, dari rekening koran saya selama 3 atau 4 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir let's say, dan juga payslip bahwa saya bekerja di perusahaan ini atau bekerja di childcare atau bekerja lah intinya kalau saya tuh bukan pengangguran gitu. Jadi saya punya kapasitas maksudnya finansial untuk menghidupi keluarga saya yang akan saya undang selama 2 minggu misalnya gitu. Kemudian yang ketiga yaitu bukti dari residence, proof of residence. Let's say untuk membuktikannya kamu bisa attach yang namanya rental agreement. Kamu tinggal di apartemen ini, terus kan kamu punya perjanjian tuh dari sewanya di awal sama landlord atau sama misalnya perusahaan si propertinya gitu, property management gitu. Dan kemudian kamu juga bisa masukin utility bills, kayak misalnya kamu bayar listrik, internet gitu ya, dengan nama kamu di situ gitu, bahwa kamu adalah resident dari alamat tersebut gitu. Kemudian yang terakhir yaitu additional documents, kalau mereka atau orang visa atau imigrasi itu minta tambahan gitu, atau misalnya kamu mau menyertakan tambahan gitu. Kemudian kita masuk ke kalimat yang terakhir ya, yaitu sebagai keyakinan kalau
orang tua yang kamu invite atau orang yang kamu invite itu pasti akan pulang ke Indonesia. Let's say, sebagai contoh, saya akan bilang, I assure you that my parents will adhere atau akan mengikuti peraturan yang ada di visa turis Australia dan akan kembali ke Indonesia sebelum visanya habis gitu ya. Kemudian kamu bilang, they have strong ties to their home country. Orang tua saya ini pekerja loh, pekerja BUMN loh. Jadi otomatis orang tua saya akan pulang ke Indonesia. Let's say orang tua saya punya bisnis atau bekerja yang tadi saya sebut gitu ya. Pokoknya pastinya akan pulang ke Indonesia. Lalu di bawahnya, please do not hesitate to contact me kalau kamu atau maksudnya imigrasi Australia ada pertanyaan lanjutan mengenai invitation letter ini gitu. Jadi saya bisa dihubungi di nomor ini atau email address itu. Lalu kamu bilang, thank you for considering this invitation. Lalu sincerely nama panjang kamu sesuai dengan paspor gitu ya, atau siapapun yang menginvite kamu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini format yang bisa kamu contoh gitu ya untuk invitation letter di Australia. Of course, kamu bisa menggunakan kata-kata kamu sendiri. Kamu tidak harus plak-plak gitu ya mencontek ini. Kamu bisa menggunakannya sesuai dengan situasi dan kondisi kamu, dan juga kamu kalau misalnya mau dipercantik lagi kata-katanya boleh aja. Tapi intinya itu seperti ini formatnya.